Jadi kalau kasus KONI ini tadi mungkin dari sisi perusakannya ya pasti harus dicari nih barang yang mana yang dirusak. Ini kan sangat-sangat internal ini. Peristiwa ini Betul. kan terjadinya di kantor KONI. Pesertanya, acaranya juga rapat. Betul. Pesertanya juga pengurus. Para pengurus Pak. Anggota dan pengurus. Jadi ini kalau bahasa apa dari draw ke draw, sehingga tapi kemudian menjadi melebar begini. Betul. Ini kira-kira ada nggak misalnya upaya damai atau apa istilah Pak Resto apa? Kalau di pidana RJ. ya ada RJ sekarang. Nah itu menarik tuh. RJ itu di polisi khususnya. Nah, karena RJ ini polisi ada, jaksa juga ada perja. Kan? Nah walaupun nggak menutup kemungkinan ya orang menolak RJ, ya, tapi RJ ini kan sebenarnya kita di Aceh, ya kan musyawarah mufakat. Nah ini menarik pendapat Pak Tias kan. Saya baca suratnya ini sebelumnya juga Abu Payapasi sudah mengeluarkan surat untuk meminta para pihak berdamai. Tapi kan JR tadi ya? RJ Pak. Ya. RJ tadi pun nggak bisa tercipta kalau salah satu pihak juga tidak bersedia gitu kan. Betul. Nggak, ini kan RJ ini baru bisa tercipta kalau para pihak sepakat. Sepakat. Tujuan RJ di sisi yang lain adalah kita di Aceh karena memang silaturahimnya, kekerabatan dekat. Lebih kental ya. Iya. Nah jadi kalau 4 ini katakanlah nanti, maaf saya katakan masuk sel nih, masuk penjara. Itu akan ada konflik baru lagi pasti, baik di KONI itu sendiri ya, maupun antara si pelapor dengan terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga saja amal ibadah yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, sahabat Sisi Lain, 2 pengurus cabang olahraga dan 2 pengurus KONI Aceh Timur, Sulaiman, M. Yahya, Herijal dan Jalani kemarin 4 April 2024 akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga setelah 21 hari mendekam di ruang tahanan Polda Aceh di Banda Aceh. Ini terkait dengan kisruh yang terjadi di tubuh KONI Aceh Timur pada 13 Maret 2024 lalu. Pokok pangkal atau biang kerok dari kekisruhan ini adalah terkait soal regulasi pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten atau musorkap KONI setempat. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh jajaran Polres Aceh Timur. Ada 8 orang yang diminta keterangan. Kemudian 1 kali 24 jam ditarik ke Polda Aceh dari 4 orang. Kemudian ditetapkan 4 orang menjadi tersangka. Dari 8 orang maksud saya akhirnya ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman tentu saja maksimal 5 tahun. Apakah kasus ini sudah sepantasnya dengan persoalan internal? Tidak adakah langkah-langkah perdamaian secara kekeluargaan yang bisa dilakukan? Sebab sejauh ini permohonan penangguhan penahanan keempat tersangka juga dijamin oleh PJ Bupati Aceh Timur, kemudian ada 3 ulama karismatik Aceh yang berdomisili di Aceh Timur, yaitu Haji Muhammad Ali Abu Payapasi, pimpinan Dayah Bustanul Huda, ada Abu Abdul Wahab atau Abu Kedua, pimpinan Dayah Al-Maimanah, kemudian ada Abu Lung Angen atau Haji Muhammad Jafar, pimpinan Dayah Darul Huda. Untuk membahas masalah ini, saya mengundang seorang akademisi yang memang concern dan paham mengenai hukum pidana, yaitu Rija Katias Pratama SH LNM. Beliau adalah dosen bagian hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih Rija? Tias saja boleh Pak. Tias ya? Tias ya. Oke. Pak Tias lah biar enak karena dosen. Siap Mas Saleh. Pak Tias, tadi di dalam pembukaan tentu kan sedikit banyak sudah saya sampaikan dan saya juga yakin Pak Tias juga sudah coba baca-baca kasus ini kan. Nah, apa yang Pak Tias tangkap dalam konteks hukum pidana dari peristiwa ini? Baik Pak Saleh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Saleh.
diundang di podcast kali ini. Ya. Dari sisi hukum ya, khususnya tadi saya di bidang hukum pidana, kalau kita melihat bahwa ini saya mencoba mengesampingkan dulu nih bahwa ada unsur-unsur ulamanya. Bukan berarti tidak menyatakan bahwa ulama adalah bagian yang paling dianggap oleh masyarakat. Nah, tapi kita melihat dari sisi hukum dulu nih supaya fair ya. Jadi kalau dari hukum pidana itu kan dari bidang hukum publik. Ya, kenapa hukum publik? Karena di sini yang dihadapkan adalah si personal atau pelaku atau yang diduga sebagai pelaku dengan negara dalam hal ini. Nah, negara beserta dengan perangkatnya itu. Perangkat negara itu kan mulai dari kalau dalam tahapan sekarang penyelidikan atau penyidikan ya berarti kita bicara polisi, Pak. Nah, jadi kalau saya melihat kasus yang dalam media ini digambarkan sebagai adanya dugaan perusakan yang pertama dan yang kedua penganiayaan. Ya. Nah, tadi Pak Saleh sudah langsung menyatakan bahwa ada kaitannya dengan pasal 170 nih, Pak. Nah, jadi kalau melihat dari sisi ini terkait dengan penganiayaan atau pengeroyokan ini adalah dua hal yang sama-sama perbuatannya adalah melukai orang. Memang bedanya kalau penganiayaan itu secara khusus di pasal 351, ada beberapa ayat lagi nanti di bawahnya, yang pidananya itu lebih ringan mungkin daripada pasal 170. Ya. Nah, karena mungkin 170 ini udah dianggap melakukan secara bersama-sama nih. Pengeroyokan. Ya. Nah, walaupun bisa jadi ada rencana atau tidak ada rencana. Ya. Jadi 170 ini ancaman pidana atau sanksinya bisa 5 tahun 6 bulan, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi sanksi, ya nanti kan pembuktiannya kan kita di pengadilan memang. Tapi kita bicara hari ini, ya, ketika dia diduga melakukan pengeroyokan dari 8 tersangka atau 8 yang diperiksa kemudian jadi 4 orang tersangka ini harus diperiksa dulu secara lebih detail lagi, ya, penganiayaan atau pengeroyokannya seperti apa? Ya, dalil misalnya penganiayaan. Dari konteks hukum pidana, dalil apa yang harus dibuktikan oleh penyidik? Kalau dalam hukum pidana bicara penganiayaan pasti ya, bicara penganiayaan itu adanya korban. Ya, kan kita bicara pidana ada unsur nanti subjektif, objektif. Ya. Nah, tapi secara umum aja saya gambarkan bahwa ada jurisprudensi yang menyatakan bahwa penganiayaan itu harus ada perbuatan yang membuat orang menderita, Pak. Nah, itu satu. Orang menderita. Itu kata kunci. Iya. Menderitanya seperti apa misalnya? Nah, memang menderita ini banyak. Nanti menderita ini bisa juga adanya timbul luka nanti selain menderita itu, ya, rasa sakit, ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang menderita, misalnya Pak Saleh tanyakan, menderita seperti apa? Kita taruh cabai aja di mata orang itu udah menderita, gitu Pak. Ya, secara umum lah kita gambarkan. Tapi kan misal kalau kayak cabai tadi kan bisa dibuktikan dalam bentuk fisik ya. Betul. Bengkak gitu kan. Berarti harus ada visum lah ya. Salah satunya itu. Ya. Nah, dalam hukum pidana khususnya kita kan melihat alat bukti. Alat bukti itu kan memang hanya 5 kalau diatur di dalam KUHP. Ya, pasal 184. Namun dari 5 alat bukti tadi, nah, yang paling sering dimintakan atau dicari oleh hakim khususnya dalam pembuktian, walaupun ini masih penyelidikan Pak ya, tapi kita akan bicara nanti bisa atau tidaknya ini di pidana. Itu salah satunya adalah visum et repertum tadi. Nah, walaupun tidak disebutkan ada alat bukti visum, tapi visum ini menurut pandangan ahli dan saya sendiri setuju itu masuk nanti jadi alat bukti surat. Nah, kenapa? Visum ini kan dikeluarkan oleh dokter rumah sakit yang disumpah. Nah, biasa rumah sakit itu kan nggak mungkin klinik-klinik swasta gitu kan. Biasanya LS Bayangkara misalnya, itu yang paling sering lah. Dan di dalam visum itu nanti akan ketahuan apakah akibat benda tumpul, atau benturan, atau lain-lain gitu. Jangan nanti dia benturan di tempat lain dibilang dia kena pukulan. Kalau bicara benturan, Pak, ini nanti kadang-kadang ada orang, mohon maaf nih, jahat nih, ya kan? Karena tadi ditolak sedikit, dia gesek lah wajahnya di dinding kan. Udah ada juga tuh bekas benturannya kan. Nah, sejauh mana itu bisa dibuktikan. Nah, dan visum ini juga, ya saya lihat tidak hanya surat dokter tadi. Harus adanya persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi tadi nanti. Jadi jangan nanti saksi nggak ada yang lihat, dia ditolak sama orang luka, tiba-tiba pas dibuat visumnya udah luka. Jadi saksi dan alat bukti dua hal yang saling terkait ya. Saksi itu bagian dari alat bukti, keterangan saksi. Nah, 185 itu menjelaskan keterangan saksi itu dalam KUHP. Nah. Setingkat mana bisa disebut sebagai misalnya penganiayaan berat dan penganiayaan ringan gitu, Pak Tias? Penganiayaan berat itu biasanya yang menimbulkan luka berat atau matinya orang. Nah, sebenarnya kalau penganiayaan berat 351 ayat 2. Menghilangkan nyawa orang lain. Nah, kalau penganiayaan berat itu udah
lain lagi kalau nggak salah 354 KUHP ya. Nah, berencana dia. Perbuatannya penganiayaan yang didahulukan dengan adanya perencanaan. Seperti misalnya pembunuhan. Pembunuhan kan juga ada pembunuhan biasa 338 dan ada pembunuhan berencana. Nah, jadi perencanaan ini sebagai dasar bahwa sudah adanya duluan dalam artian planning nih. Nah, itu yang dikatakan dia berat atau berencana. Oke. Kalau soal pengerusakan, ada nggak kriteria khusus dalam hukum pidana? Pastinya ada. Ada ya. Nah, kalau bicara hukum pidana kayak saya bilang tadi kan pasti lihat unsur nih, ya kan? Ahli pun ditanya, akademisi pun ditanya, pasti dia bicara unsur apa atau perbuatan apa yang masuk kepada unsur-unsur dalam pasal tadi. Pengerusakan. Ya, kalau pasal perusakan itu kan 406 KUHP, ya. Nah, jadi perusakan itu membuat atau menghancurkan atau membuat tidak bisa dipakai lagi barang. Yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tadi. Nah, jadi sebenarnya saya datang nih misalnya, atau seseorang datang nih ke modus nih kan, ada meja dia ketok, dihancurkan. Nah, itu secara unsur barang itu dirusak terpenuhi, Pak. Ya. Pada tahap pengerusakan itu sudah terpenuhi. Itu sudah terpenuhi. Tapi apakah berat atau tidak itu ada lagi kriterianya ya. Kalau perusakan dia tidak secara khusus memang dalam pasal 406 itu menyatakan dia berat atau tidak. Karena ayat 1 menyatakan perusakan barang, ayat 2 itu berhubungan dengan hewan. Nah, itu bedanya kalau perusakan. Jadi kalau kasus KONI ini tadi mungkin dari sisi perusakannya ya pasti harus dicari nih barang yang mana yang dirusak. Ada misalnya ada batasan-batasan untuk menghitung kerugian negara misalnya yang sekian masuk dalam kategori berat atau kerugian sekian masuk dalam kategori ringan. Ada nggak pertimbangan-pertimbangan itu? Gini Pak, kalau beda pidana beda kategori. Kenapa? Misalnya dalam pencurian misalnya, saya kasih contoh lain. Pencurian itu ada pencurian misalnya dengan pemberatan. Dia nggak lihat kerugian nih. Dia lihat misalnya ada menggunakan barang lain untuk melakukannya. Nah, contoh misalnya pada malam hari. Kenapa dia masuk pencurian dengan pemberatan? Karena dilakukan pada malam hari lebih mudah. Atau pakai kunci palsu, kan lebih mudah tuh. Nah, jadi beda tindak pidana, beda juga unsurnya, dan tidak semua tindak pidana itu membuat atau menyatakan di situ ada unsur kerugian yang ditimbulkan misalnya. Kecuali yang ringan. Nah, dalam beberapa hal itu pencurian ringan misalnya kalau menurut beberapa keputusan khususnya edaran Mahkamah Agung, itu kan maksimal 2,5 juta. Kalau itu ada. Ya, nah 2,5 juta ya. Ya, jadi memang kalau kita mengambil ukuran ya, khusus dalam beberapa kasus khususnya pencurian misalnya yang maksimalnya 2,5 juta. Nah, tapi kalau perusakan ini karena memang dia tidak secara khusus diatur, memang mungkin harus merusak apa misalnya diketok pakai palu nih, bisa nggak dikatakan rusak, Pak? Bisa ya. Nah, tapi kan nanti pasti ada upaya hukum nih misalnya. Bukan kita bicara upaya hukum setelah pengadilan, tapi ada nggak cara-cara yang ditempuh kalau seandainya kasus itu nggak sampai naik ke pengadilan? Ya, ini yang menarik. Ini yang menarik, Pak Tias kan. Mungkin Pak Tias juga udah baca di media, saya juga sudah baca dan menulisnya. Ini kan sangat-sangat internal ini. Peristiwa ini kan terjadinya di kantor KONI. Pesertanya, acaranya juga rapat. Pesertanya juga pengurus. Para pengurus Pak. Anggota dan pengurus. Jadi ini kalau bahasa dari draw ke draw, sehingga tapi kemudian menjadi melebar begini. Ini kira-kira ada nggak misalnya upaya damai atau istilah Pak Resto kalau di pidana RJ. Ya ada RJ sekarang. Nah, itu menarik tuh. RJ itu di polisi khususnya. Nah, karena RJ ini polisi ada, jaksa juga ada perja. Kan? Kalau seingat saya di polisi itu di tingkat kepolisian ada peraturan Kapolri 8/2021 tentang penyelesaian kasus itu mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif. Itu menarik memang kayak kata Pak Saleh sampaikan tadi, karena yang melihat yang pertama misalnya penganiayaan atau pengeroyokannya itu sejauh mana sih menimbulkan dampak. Nah, walaupun nggak menutup kemungkinan ya orang menolak RJ, ya, tapi RJ ini kan sebenarnya kita di Aceh, ya kan musyawarah mufakat, ya, itu kan sebenarnya kita patut bersyukur nih hal-hal yang sebenarnya dalam hukum adat kita itu diakomodir, ya kan ada kanun ya pembinaan adat itu 9/2008 ada 18 perkara itu kan. Ya. Nah, bahkan RJ ini sudah muncul bahkan di instansi resmi ini. Nah, jaksa juga ada.
Ingat saya apa Perja 1520 ya, tentang RJ juga. Nah, karena berarti lembaga-lembaga resmi subsistem peradilan pidana itu sudah mengakomodir dan sudah mengakui bahwa yang dulunya itu sebenarnya ada dalam tingkatan hukum adat misalnya, atau mediasi ini kan sebenarnya ranah perdata nih Pak. Ya. Tapi dalam pidana itu sudah ada. Nah, kenapa nggak itu dicoba kalau memang... Nah, ini menarik pendapat Pak Tias kan. Saya baca suratnya ini, sebelumnya juga Abu Fayyapasi sudah mengeluarkan surat untuk meminta para pihak berdamai. Tapi kan JR tadi ya? RJ Pak. Ya. RJ tadi pun nggak bisa tercipta kalau salah satu pihak juga tidak bersedia gitu kan. Betul. Nah, ini kan RJ ini baru bisa tercipta kalau para pihak sepakat. Sepakat keduanya. Tapi lepas dari itu ya, walaupun tadi Pak Tias katakan ini nggak ada kaitannya dengan hukum pidana. Apa pendapat Pak Tias dalam konteks sosiologi hukum lah ya? Sampai 3 ulama ini sudah memohon kepada Pak Kapolda plus PJ Bupati agar 4 orang ini ditangguhkan penahanannya atau dikeluarkan. Baik. Nah, saya kaitkan tadi permohonan ulama itu Pak Saleh dengan hukum khususnya RJ ya. Saya lupa kalau pasalnya nih. Tapi seingat saya dalam Perkap 8 2021 itu ada disebutkan beberapa syarat material dan formil terkait dengan RJ. Nah, salah satu syaratnya material ini adalah dia tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Nah, itu memang penting mengingat ulama nih yang minta penangguhan ya. Mereka bersedia menjamin bahkan Pak PJ tadi ya. Kalau masyarakat menolak, sedangkan ulama ini kan orang yang didengar lah kalau dalam masyarakat kita di Aceh ya. Nah, sangat kuat sekali peran ulama di Aceh. Kalau seandainya ulama sudah turun tangan, ya khususnya penyidik sendiri, baik di Polda katakanlah, karena udah di Polda sekarang dilimpahkan, yang saya dengar, itu sudah perlu memberikan pertimbangan khusus ya, RJ ini. Karena sejak adanya RJ, bisa jadi kinerja Polri ini bukan lagi terhadap kasus itu selesai atau tidak. Bisa nggak kasus-kasus yang memang ya dianggap tidak besar ini, ya tidak menjadi konflik sosial ini diselesaikan dengan RJ. Nah, jadi kinerja polisi bisa jadi RJ ini sekarang. Iya, tapi kata penyidik karena salah satu pihak si pelapor tidak mau. Ada nggak daya tekan ketika misalnya seseorang atau si pelapor itu tidak mau? Walaupun aspirasi termasuk PJ Bupati Aceh Timur, kemudian 3 ulama berpengaruh di Aceh Timur juga sudah menyatakan, sudahlah kalian damai segala macam. Seperti kata Pak Tias, kalau ulama saya sudah nggak didengar, gimana yang lain gitu kan? Ya, baik. Jadi gini sebenarnya, sulit kita katakan kalau dalam RJ memang salah satu pihak itu menolak. Ya, kenapa? Memang RJ ini nggak bisa dipaksakan juga, ya kan? Ya. Nah, dia sebagai suatu upaya keadilan restoratif atau restoratif justice agar hukum ini, kan RJ punya tujuan pastinya. Ya. Salah satunya apa? Coba kita pandang ke hal yang lebih jauh, kita bicara lebih jauh. 4 masuk penjara. Penjara yang sekarang udah overload, makin overload lagi nih. Dan kemudian tujuan RJ di sisi yang lain adalah kita di Aceh, karena memang silaturahimnya, kekerabatan dekat. Lebih kental, ya? Iya. Nah, jadi kalau 4 ini katakanlah nanti, maaf saya katakan, masuk sel nih, masuk penjara. Itu akan ada konflik baru lagi pasti, baik di KONI itu sendiri, ya, maupun antara si pelapor dengan terlapor. Paling tidak keluarganya gitu ya. Bisa jadi. Kawan-kawan dekatnya. Ya, kita bicara ke sana. Tapi kalau seandainya RJ-nya diupayakan, katakanlah silaturahim tadi ya bisa lebih kuat. Ya, artinya tidak meninggalkan luka yang menganga gitu ya. Betul. Walaupun luka itu tetap meninggalkan bekas gitu ya. Pasti. Kalau kita ibaratkan gini Pak Saleh, mudahnya. RI sama GAM aja bisa damai. Bisa damai gitu kan. Nah, walaupun saya nggak memaksa untuk damai nih. Jangan seakan-akan nih Pak Tias perlu salah satu pihak gitu kan, khususnya si pelaku ya, atau terduga pelaku. Nah, tapi saya sendiri khususnya di pidana, memang upaya RJ ini sudah menjadi satu hal yang patut kita pertimbangkan. Kalau kasus itu masih dalam, katakanlah dalam tanda kutipnya, masih berpeluang untuk diselesaikan dengan kekeluargaan tadi. Dan kasus itu bukan kasus yang besar sekali. Dia luka berat nih udah nggak bisa melakukan pekerjaan, dirawat di rumah sakit, masuk rumah sakit atau ditusuk misalnya itu kan, itu udah beda lagi itu. Ya. Nah, jadi pengeroyokan tadi atau penganiayaan tadi juga harus dilihat. Ya. Visumnya tadi menyatakan apa nih? Ya, sejauh mana ada luka? Ya, apakah spontanitas atau sudah berencana gitu ya? Iya, betul. Nah, karena itu melibatkan banyak orang kan? Betul. Apalagi kalau pasal 170 tadi dikenakan,
Ancamannya kan 2 kali pasal 351 KUHP. Ya. Apa kira-kira pertimbangan penyidik Pak Tias sehingga memakai pasal itu? Apakah memang mereka lebih suka psikologi penyidik ini lebih suka main di pasal-pasal besar, pasal-pasal maksimal, kalaupun nanti kemudian misalnya jaksa menuntut atau hakim membebaskan, ini kan seringkali kita lihat. Waktu digugat pasalnya sekian, tapi waktu diputuskan. Ya, baik, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mengomentari secara lebih detail, mungkin saya belum sampai ke ranah itu, Pak Saleh. Kenapa? Karena penyidik punya pandangan, ya. Dan khususnya penyidik melalui penyelidik lah kita katakan, ya kan? Kan ada penyidik, ada penyelidik Polri. Nah, dari tahapan penyelidikan ini mereka kan berwenang mencari keterangan dan barang bukti. Nah, nggak jarang kadang-kadang penyidik ini ya, yang dari tahapan penyelidikan sudah mencoba menghubungi atau meminta keterangan ahli. Ya. Nah, katakanlah demikian. Bisa jadi mungkin selain kronologisnya yang menyatakan dia ada pengeroyokan atau secara bersama-sama tadi, mungkin bisa jadi ya apakah ada keterangan yang dikatakan oleh si ahli tadi. Yang mensahihkan itu. Iya, menyatakan unsurnya, oh ini penyidik unsurnya masuk 170 nih. Ya gitu kan. Punya benang merahnya lah ya. Ada. Nah, jadi kadang-kadang kan penyidik itu atau penyelidik lah di penyelidikan, kenapa dia minta keterangan itu, mencari keterangan. Nah, itu belum masuk ke alat bukti memang. Ya. Karena ada keraguan-raguan di penyidik tadi, ini pasal apa? Unsurnya masuk nggak? Nah, jadi kenapa ya? Penyidik kan juga nggak bisa asal-asalan. Ya kan? Dia berhubungan dengan ada nanti propamnya gitu kan. Asal ambil nih, asal tetapkan tersangka, dia lagi jadi bumerang besok kan. Nah, jadi bisa jadi ada hal-hal lain, yaitu yang pertama unsurnya masuk ke pengeroyokan. Itu satu. Yang kedua mungkin ada penguatan dari katakanlah keterangan tadi si ahli atau hukum pidana tadi yang menyatakan bahwa ini lebih cocok ke 170 daripada 351. Oke. Saya juga ingin tahu lah sebagai ahli pidana dan juga dosen fakultas hukum, menurut saya kan setuju nggak Pak Tias walaupun ini ada unsur pidananya, tapi kan menyelesaikan secara kekeluargaan itu kan lebih baik. Setuju nggak Pak? Kalau dari pribadi sendiri dan khususnya saya sebagai akademisi, ya, saya satu orang yang mendukung prinsip RJ. Kenapa? Karena saya berangkat daripada penelitian-penelitian saya itu dari hal-hal yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau anak ini kan Pak ada RJ dan diversi nih. Dua hal ini ya, kental sekali kalau anak ya, khususnya mereka yang layak untuk mendapatkan diversi tadi dan RJ. Nah, jadi kalau saya sendiri pandangan saya, kalau memang masih kecil sekali peluangnya untuk bisa dipidana dan kemudian memang miskomunikasi lah kita bilang ya, karena saya menjudge nanti orang nggak salah juga nggak mungkin ya kan, itu tugas hakim tuh perbuatan nanti. Itu udah ada. Iya betul ya kan. Yang melihat lagi nanti apa dasar atau modus dia melakukan itu apa, dan kalau memang masih mungkin diupayakan RJ ya polisi bisa sekuat tenaga mungkin ya, dalam artian mempush untuk mengupayakan RJ ya, apalagi tadi ya RJ ini kan udah 3 ulama tadi apa namanya, 1 PJ Bupati, 3 ulama ya, mungkin di satu sisi bukan hanya membela si terduga pelaku tadi atau tersangka, tapi juga melihat ya, masalah-masalah yang ada daerah ini kenapa nggak Aceh Timur misalnya menjadi role model nih ya kan, penganiayaan tadi atau pengeroyokan diselesaikan dengan RJ. Itu bisa jadi pertimbangan. Baik Pak Tias, saya kira cukup sekian pembicaraan kita, menarik sekali. Saya juga nggak berani terlalu dalam, nanti kita mendahului penyidik kan. Tapi paling tidak memberi pemahaman lah tentang peristiwa yang terjadi itu. Makasih atas kehadirannya Pak Tias, mudah-mudahan yang pernah bosan untuk kami undang kembali Insya Allah, lain waktu dengan tema atau pokok bahasan yang berbeda. Baik. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Tias, dosen Fakultas Hukum Universitas Syakuala Banda Aceh, terkait dengan peristiwa atau kisruh yang terjadi di internal KONI Aceh Timur. Mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa memberikan pandangan-pandangan yang sedikit berbeda dengan kondisi-kondisi dari pemberitaan media. Apalagi ini menyangkut persoalan yang menurut Pak Tias tadi tidaklah begitu besar, ya, yang bisa dilakukan secara adat, musyawarah dan mufakat gitu ya. Apalagi telah melibatkan pimpinan daerah dan tokoh-tokoh setempat. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.